ke pasar naik sepeda, pulangnya bawa rambutan. Salam hangat untuk kalian semua, para pendengar kami sekalian. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru, juga teman-teman sekalian? Bagaimana kabarnya? Saya harap semoga selalu sehat dan juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Juga sebelum masuk ke podcast, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam podcast ini dalam keadaan sehat. Dan perkenalan dulu, saya Anya dan saya di sini sebagai host. Namun saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman-teman saya dari PJBL kelompok 6 kelas 9A, yakni ada Reva, ada Sonya, ada Olin, dan juga Samuel. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama saya ajukan kepada Sonya. Kira-kira menurut Sonya, apa saja perubahan-perubahan yang kamu rasakan saat sebelum dan sesudah pandemi? Di masa pandemi ini, sebagian banyak masyarakat mempunyai pola hidup yang selalu bersama-sama dan bebas, berkumpul dengan orang-orang terdekat atau bebas pergi kemanapun yang mereka inginkan. Tapi setelah pandemi ini, kita semua, termasuk saya, dituntut untuk sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti menggunakan protokol yang sesuai, atau tidak berpergian sesuka hati, atau tidak berkumpul dengan orang-orang terdekat. Pola hidup ini membuat saya menjadi tidak bebas melakukan kegiatan yang ingin saya lakukan. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman sekalian. Semua masyarakat lakukan serba di rumah, seperti belajar di rumah, sekolah di rumah, bekerja di rumah, dan lain-lain. Wah, teman-teman, ini benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Sonya, karena sudah 2 tahun lamanya nih kita melakukan pembelajaran jarak jauh alias PJJ. Jadi kita belajarnya di rumah, kemudian harus memahami banyak mata pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga terkadang kita itu kurang memahami ya apa yang dijelaskan oleh guru atau penjelasan dari buku. Kemudian saya ingin bertanya kepada semua, kan pandemi ini kegiatan kamu semakin dibatasi. Nah, selama kegiatan yang dibatasi ini, kegiatan apa saja kira-kira yang Samuel lakukan di rumah? Kalau saya sih tentunya di rumah juga harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Contohnya saja beraktivitas ringan seperti belajar, beraktivitas sedang seperti menyapu halaman, dan juga beraktivitas berat seperti sita. Oke, ini kegiatan yang Samuel lakukan ya. Berarti harus bisa menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani di rumah. Nah, memang bisa nggak sih kalau menjaga kebugaran jasmani itu di rumah sendiri, alias kita melakukannya secara mandiri begitu? Kalau bisa, mungkin kamu bisa memberikan tipsnya atau caranya kepada kami. Jelas bisa, contohnya saja melakukan kegiatan seperti ini. Wah, tidak mengira ya, ternyata kegiatan-kegiatan tadi sangat-sangat bermanfaat. Jadi, untuk menjaga kebugaran tubuh kita harus bisa menjaga pola makan juga tentunya, ini sebagai tambahan. Kemudian melakukan banyak aktivitas fisik supaya badan kita tuh tetap bergerak. Kita tidak hanya duduk kemudian belajar saja, namun melakukan peregangan-peregangan itu juga perlu ya teman-teman. Ya, besok-besok bagi teman-teman dan juga saya yang kurang aktif untuk
berkegiatan harus mulai berkegiatan ya, seperti yang ditampilkan di video sebelumnya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Olive, selain beraktivitas seperti tadi, apakah ada cara lain supaya badan kita tetap sehat dan kuat di masa pandemi? Kamu tahu tidak ya penerapan bioteknologi pada bidang kedokteran? Bioteknologi, saya kurang tahu. Apakah Olive bisa menjelaskan? Jadi, bioteknologi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Penerapannya antara lain antibodi poliklonal dan monoklonal, hormon, vaksin, terapi gen. Dari 5 penerapan itu, ada salah satu penerapan bioteknologi yang dapat kita gunakan supaya badan kita tetap sehat dan mengurangi kemungkinan terpapar virus COVID-19, yaitu vaksin. Jadi, vaksin adalah senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Oke, mengapa kita perlu untuk divaksin? Vaksin sangat kita perlukan karena ketika kita sudah divaksin, kemungkinan untuk menularkan penyakit ke orang lain tentu akan berkurang. Karena risiko tubuh kita untuk terinfeksi penyakit pun turut berkurang. Dengan mengikuti vaksin, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, namun juga melindungi mereka yang rentan. Wow, rupanya keren juga ya vaksin ini karena dapat menyelamatkan kita semua. Nah, saya jadi penasaran bagaimana pembuatan vaksin tersebut. Oke deh, saya jelasin. Yang pertama, tahap eksplorasi, yang akan dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi sinetis yang dapat mencegah suatu penyakit. Tahap kedua, yaitu studi klinis, yang dilakukan dengan memberikan vaksin ke hewan percobaan untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya. Tahap ketiga, yaitu uji klinis. Ada 3 fase. Fase pertama, vaksin akan diberikan ke beberapa orang dewasa untuk memastikan efektivitas dan keamanan vaksin pada manusia. Fase kedua, diberikan vaksin ke sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak, dengan usia dan kondisi kesehatan yang beragam untuk mengevaluasi vaksin yang diberikan. Fase ketiga, vaksin akan diberikan ke lebih banyak orang dengan kondisi yang bervariasi. Para peneliti juga memantau efek dari vaksin dalam jangka waktu tertentu. Setelah dinyatakan lulus semua uji klinis, vaksin bisa mendapatkan izin edar untuk diberikan kepada manusia. Wow, rupanya vaksin ini bisa dibilang keren juga ya, karena bisa membuat kita lebih kuat gitu ya imunnya. Kemudian jika sudah divaksin, apakah sudah 100% kita terhindar dari virus? Jelas tidak, perlu diingat, vaksin bukanlah obat pandemi, melainkan upaya kita untuk membentengi diri dari efek virus penyebab COVID-19. Karena itu, kita juga perlu menaati prokes dan meningkatkan imun kita. Mau tahu caranya nggak? Mau dong. Coba kamu simak video ini. Here's how to wash your hand properly. Wet your hands with running water. And then after that, use sufficient soap. Rub both hands on the top and bottom. Rub between fingers. Rub nails in palms. Rub on thumb. Clean nails with interlocking hands. And the last step, rinse with clear water. How to use the correct mask. Use a surgical mask as the first layer. Make sure the wire at the top of the surgical mask is pressed against the face. Cover the surgical mask with a cloth mask. Make sure the cloth mask strap or rubber is securely attached to the ear. And the last step is make sure you can still breathe comfortably.
Wah, keren banget. Ternyata ada banyak cara. Oh ya, saya tahunya kalau vaksin itu bisa dilaksanakan di rumah sakit ya. Kemudian saya ingin bertanya dari teman-teman yang ada di podcast ini, apakah dari kalian berempat ada yang vaksin di rumah sakit? Kayaknya yang vaksin bukan cuma saya, ternyata ada banyak sekali loh. Wow, berarti rumah sakit yang kamu kunjungi ini luas ya Reva, sampai muat banyak pasien. Kalau menurut pandangan kamu, kira-kira luas rumah sakit itu berapa ya? Jadi yang saya ketahui kelilingnya adalah 400 meter dan rumus keliling persegi panjang kan 2 kali P tambah L. Maka kita membagi 2 keliling tersebut yang hasilnya adalah 200 meter. Untuk mencari panjang kita menggunakan rumus min B per 2A. Min B di sini adalah min 200 dan A-nya adalah min 1. Lalu kita hanya perlu menghitungnya, maka panjangnya adalah 100 meter. Untuk mengetahui lebarnya, 200 meter tadi dikurangi 100 meter. Jadi lebarnya juga 100 meter. Untuk mencari luas, kita gunakan rumus P kali L. 100 meter dikali 100 meter. Jadi luas rumah sakit tersebut adalah 10.000 meter persegi. Wow, dengan luas yang sebesar itu seharusnya masyarakat bisa ya Rev untuk mematuhi peraturan-peraturan atau protokol kesehatan yang ada. Benar sekali, dengan masyarakat menaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, kita juga menaati nilai-nilai Pancasila yang memang sudah memiliki hakikat atau tujuan bersama melawan virus. Memang iya, jadi nilai-nilai Pancasila itu ada hubungannya dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Tentu adanya. Nilai-nilai Pancasila juga bisa kita ajarkan dan kita sebagai pelajar perlu menerapkannya di masa sulit seperti ini. Dengan begitu banyaknya cara. Seperti contohnya selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan agar pandemi segera berakhir sebagai penerapan sila pertama, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menderita sebagai penerapan sila kedua, memiliki rasa persatuan tinggi dengan bersama-sama melawan COVID-19 sebagai penerapan sila ketiga, mendukung kebijakan pemerintahan dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah mampu untuk berjuang dan bekerja sama dalam melawan pandemi COVID-19 sebagai penerapan sila kelima. Jadi pandemi ini merupakan kewajiban bersama seluruh masyarakat ya Samuel? Betul sekalinya, karena kita sebagai profil pelajar tentunya juga mampu untuk menjadi seorang yang berkarakter dan berakal sehat. Dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, melakukan dan menyontoh nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dengan hakikat dan tujuan yang jelas, yakni guna meminimalisir penyebaran virus. Ya baik, rupanya kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman sekalian. Sangat menarik perbincangan kita kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang pandemi, kemudian dampak new normal itu apa aja, seperti yang dijelaskan oleh Sonya. Kemudian kita sudah membahas vaksin dan hal-hal lainnya berkaitan dengan pandemi. Saya mau berterima kasih kepada Eva, Sonya, Olin, dan Samuel karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam podcast kelompok 6 kelas 9 hari ini. Mugi-mugi podcast ingkang kita aturaken angsal keparing manfaat kangge kita kuluran panjenengan sami. Mugi-mugi kanca-kanca lan sakeluarga tansah dipun paringi kesarasan kawulujengan dening Gusti. Kita ugi ngajeng-ajeng supados pandemi punika enggal lengser lan mugi-mugi Indonesia negari kita kuluran panjenengan terhindar saking sedaya mara bahaya. Donga paling sae kangge kita kuluran panjenengan sami. Mekaten podcast ingkang saged kita aturaken nedha nyuwun pangapunten nuwun sewu bilih wonten kelepatan tembung-tembung ingkang kajeng kersa wonten manah penggalih para penonton. Matur nuwun inggih ingkang pigatosanipun. Kita sekelompok pamit undur diri lan matur nuwun kali dateng sedaya ingkang sampun setya mirengaken midhangetaken lan ningali ndeksoni podcast kita saking awal ngantos akhir. Dumugi panggih di lain wekdal. Matur nuwun.